Albert juga. Tentu ya balik lagi. Karena emang classic style mereka ini kan pemain-pemain assassin sebenarnya. Buset, galak banget. Wah tapi ini lumayan juga ya menggunakan assassin di depan Hilda yang biasanya akan nemenin nge-jungle. Nah tapi kan ada puncture, itu yang mungkin Iya. menjadi jawaban untuk beberapa Lancelot muncul. Dia alasannya emang gak ada masalah sebenarnya. Tapi ya early game, emang laning nih pondasi nih diadu, di poke, dibonyokin. Sama-sama keluar revitalize juga di bagian mid lane tadi Key. Yang terbuka dari revitalize-nya. Invade jungle juga yang terjadi. Ini lagi-lagi ya pembuat Yasuke akan sedikit lebih unggul dari segi lasitnya. Oke, tapi kalau kita ngeliat dari emblemnya masih dengan assassin emblem ya buat Lancelot. Oke. Dan ada sebuah pergerakan tadi seperti dari Albert. Ya, pembedanya adalah berarti Lancelotnya bakal di early game ya. Karena dengan adanya emblem assassin, dia akan bermain dengan penetration yang udah ada dari awal. Ditambah Fury Hammer kan lebih dalam biasanya kan. Oke, tapi 1v1 dari Arvi dan juga Erlan ya dari tadi Erlan nelen damage dari spinning light wheel. Ya di ini ya, di gas dari awal ya. Iya, Dan recall ternyata dari Erlan. Ya at least dia level 2 anyway, jadi dia punya chrono dash. Dan wave-nya juga nge-freeze-nya ke arah dari EVOS, jadi menguntungkan sebenarnya buat Erlan. Timing recall yang bagus. yap. Dan Alek ya masih akan mencari lagi dan mengganggu di mana keberadaan Albert yang lagi coba untuk farming. Level 4 sekarang. Turtle juga sebentar lagi akan segera muncul tapi ada sedikit kemenangan nih untuk Arvi di area landingnya. Oke. Avenger Crab. Sementara sekarang Erlan dipaksa untuk semakin mundur lagi dan masuk ke dalam area defensif. Nah ini aku bilang ya, timing recall-nya seenggaknya nggak kehilangan 2 gerobak untuk minionnya. Jadi masih aman-aman banget. Dan Tone Rose early game. Ini yang mungkin harus diperhatikan sama Hijume ya. Karena Hijume bisa ditargetnya bukan cuma sama Key sekarang, sama Albert. Ya kalau key front to back itu kalau Albert bisa. Langsung digas dari belakang langsung ya targetnya. Betul. Dan sekarang Turtle sudah mulai dilirik oleh keduanya. Oke, apa yang akan terjadi karena untuk sekarang, hei, ada reward membelas langsung dikeluarkan begitu saja, pakai penalti sudah tadi konek ada beberapa player, apa yang akan terjadi karena untuk sekarang? Ada satu turtle yang berhasil diamankan, double kill didapatkan oleh Luke beserta dengan turtle itu sendiri. Ya memang tim fightnya lumayan rame tapi Hijume lumayan ke reveal juga gak sih dari positioningnya tadi? Ya, Di terbaca depan. ya tadi ya di depan. Iya. Dan bahkan langsung dengan penalty zone dari Luke. Ini dia. Luke dengan Terizla yang sering aku mention juga. Kalau emang dia nih salah satu yang pernah juga memunculkan Terizla dan bahkan bisa pegangin banyak jungler. Jadi sangat wajar sekali buat sekarang Albert mendapatkan battle retribution-nya. 1300 gold EVOS leading di early game. Dengan adanya big play tadi. Dan walaupun sempat ada reward manipulation tapi ketutup untuk lini depannya. Yap. Oke, early game itu antara leading atau bleeding kah itu doang? Benar. Iya. Karena kan Turtle kan bakal jadi pemicunya kan untuk Iya. ngelakuin skirmish early game. Bleeding apa ke sliding? Nah itu pilih lagi tuh lo. Pilih mana. Tapi ya untuk early yang manis pastinya bagi EVOS juga mereka dapetin banyak keuntungan, Turtle 2 poin kill tanpa adanya pertukaran yang bisa dilakukan oleh Alter Ego. Soalnya tadi bener-bener berlima langsung berbondong-bondong Bang Gabe. Iya. Nah emang timingnya buat teamfight ya. Ya. Sementara Hijume yang tadi udah ke-spot juga, Flicker juga udah ke-trigger. Jadi ya sangat wajar sekali. Dia nggak bisa terlalu lama di sana. Sehingga 1400 gold ini menjadi modal awal mungkin untuk mendekati War Axe itu dia. Untuk Luke terutama yang dapetin poin killnya juga tadi kan. Mendapatkan lasit, mendapatkan penalty zone yang cukup on point. Dan Nino yang baru selesai dengan Fury Hammer ini menjadi perbandingan yang cukup berbeda jauh seharusnya. Perlahan tapi pasti, walaupun mungkin untuk Nino yang punya dapetin tough boot sedikit ya. Ada pengurangan dari efek CC dengan resilience effect yang mungkin membuat dia semakin lebih gampang untuk melakukan vengeance. Oke. Dan sekarang dari EVOS sudah punya 2 War Axe. Kedua. Udah 2. Albert Luke udah selesai juga. Dan kali ini Arvi juga agak sedikit mengalah sepertinya ya. Setelah ada team fight tadi di area Turtle dan bentar lagi akan ada team fight berikutnya. Ya, flickernya juga ready untuk kedua XP laner. Jadi fokus kita bakal ke area Turtle buat sekarang. Menunggu bagaimana setup yang akan ditorehkan dari kedua XP laner. Wait. Engine saja tadi ya, gue pikir bakal dilanjutan apa gitu. Enggak ya, dan EVOS ya dalam keadaan yang unggul. Oke, sementara itu sekarang zaman Force mau tidak mau harus dikeluarkan. Iya. Dan Erlan berusaha untuk bisa kabur dari tersebut karena di bagian belakang. Ada Yasuke dan juga Alex yang sudah memantau dari kejauhan dan waktunya akankah ada serangan balas serangan langsung dilakukan oleh EVOS karena terlihat Glorious Pathway sudah dikeluarkan bola. Ya, itu informasi udah diterima Erlan ya. Kayaknya nggak ada kontes dilakukan oleh Alter Ego yang dimana mereka mau coba trade di atas untuk Erlan. Dan Erlannya masih terjaga. Lagi-lagi keuntungan untuk EVOS. Nah ini dia ya.
Langsung ditutup dengan ada Glorious Pathway. Dan dibalikan keadaannya sekarang. Counter attack dari EVOS. Zaman Force, langsung sudah terlihat dalam area tersebut. Arvi tidak akan kuat lagi menahan. Karena begitu banyak cengkraman yang sudah bisa dilakukan. Bahkan penalti zone tadi connect. Karena beberapa player, Ijume tidak bisa kabur kemana-mana. Karena Luke menjadi bayang-bayang begitu mematikan. Bahkan di tempat yang berbeda. Ada satu korban yang bisa diamankan oleh EVOS. Ya sekarang Yazuki-nya tadi coba untuk maju, sayangnya gak ada damage yang bisa di-delivering. Dan EVOS mereka udah benar-benar melahap siapapun yang ada. 5-0 dan bahkan itu bakal di-convert lagi menjadi keuntungan yang lain. Karena turret-turretnya bakal dicicil dan bahkan atasnya udah dapet. Glowing untuk Treki. Dan sekarang 3.600 gold bahkan. Wow. Langsung swing jauh banget abis dapet turret di bagian top lane. Keuntungan lagi buat Erlan dengan dapetin 5 assist 100% team fight participation. Karena dari tadi sinyal untuk team fight-nya itu di area gold lane. Dipanggil semuanya ke area gold lane. Luke sampai datang dan tadi Arlotnya Nino itu baru bersih-bersih di area mid lane. Iya. Karena emang gak sempat untuk melakukan 5-man move dari Alter Ego. Iya dan ngajaknya tuh Erlan dulu ya. Sampai Erlan juga punya 100% dari kill participation kan. Albert lebih ke fokus farming dulu. Dan 4 yang lainnya aktif banget dan sinergi banget Bang Abe. Itu dia. Momen emang bisa diciptakan dari early game. Dan semenjak dari dapetin Turtle 2 mereka langsung menguasai di bagian top lane. Inilah mungkin yang menjadi sinyal ya bahwa EVOS ingin lagi menguasai turtle-nya sehingga nanti bisa mendapatkan perfect turtle. Oke. Harusnya ini Vision udah dikuasain banget ya. Nya juga udah siap untuk bisa memblokade. Gimana Alex biar gak main terlalu jauh Beb, dipegangin. berhasil EVOS untuk trigger flicker dari Alec. Oke, itu flicker lah. Bukan cuma ngeblokade The ya. final slash tadi seperti dari Nino. Sudah kuangkat pula tapi tidak terlalu efektif. Sekarang serangan balas akan langsung dibangun oleh pemain dari EVOS. Real one manipulation dari Ijume guna untuk bisa mengcover karena beberapa rekannya tidak ada yang tumbang. Iya, 2 flicker ke trigger. Ini akan menjadi informasi yang mahal banget buat EVOS pastinya. Apalagi gak ada reward manipulation dan free turtle, perfect turtle bisa didapatkan oleh EVOS. Wah itu dia nih perfect turtle. Semakin snowball 4.100 gold. Game yang sangat safe bagi EVOS. Belum ada point kill dari Alter Ego. Sekarang udah balikin. Konsil. Dan sekarang ada konsil. Apa yang akan terjadi? Tricky berusaha untuk bisa kabur tapi apalah Jaya berhasil tertangkap kali ini. Yap, tertangkap tapi hanya Tricky aja menjadi korban. Luke-nya juga masih aman, tadi masih ada flicker untuk mundur ke arah belakang. Dan ya setidaknya kali ini Alter Ego dapetin 1 point kill. Tapi itu masih belum cukup pastinya. Udah pasti ya, pengejaran untuk 3.000 gold ini masih belum selesai. Karena leading yang didapatkan dari EVOS ini gak berhenti. Mereka akan tetap bermain dari top lane harusnya. Strong lane mereka. Dan menunggu untuk Lord selanjutnya. Karena zoningnya dari EVOS itu gak main-main. Ada Terisla, ada Harith juga, ada Hylos. Zaman Force dibentang, udah pasti Alter Ego bakal memilih untuk teamfight jalur lain. Oke. Dan kali ini masih menunggu untuk sabar dulu dari keduanya. Oh tapi Sampai tidak execution. dengan Albert. Yap. Barusan ada satu Tonros tadi seperti yang masih bisa digocek oleh Yazuki. Beda 3 level Pak. Iya. Udah pasti ya, karena dampak dari perfect turtle farming yang berbeda. Dan juga mungkin diberikan minion untuk Albertnya. Ya dan Alex juga udah gak bisa terlalu luas. Oke, dan Alec tertangkap akan ada law and order dan itu. Disambut gitu aja. Kabur ya. Iya. Tapi kabur dulu. Sambutnya untuk- tipis aja. tipis aja. Ya, Tapi masih takutnya aman ya. overextend ya kalau misalkan Yep. terlalu dalam di area turret outer juga. Karena kayaknya EVOS juga punya niatan untuk ambil alih turret midnya dulu. Baru mereka akan bermain dari bush kecil yang ada di area jungle dari Alter Ego. Mereka bakal bermain menekan. Oke, tapi ya EVOS juga masih terbilang cukup sabar dan disiplin ya. Mereka nggak mau terlalu over, nggak mau terlalu greedy juga pastinya dalam keadaan yang cukup unggul. Menunggu lagi untuk next objektif harusnya yang akan bisa dimanfaatkan oleh EVOS. Ya, Lord memanggil harusnya. Lagi-lagi dengan keuntungan 4.000, EVOS kayaknya bakal ambil alih terlebih dahulu, bakal start juga untuk Lordnya. Kita malah menunggu nih, apa decision dari Alter Ego ketika mereka dalam keadaan under seperti ini. Apakah mereka akan mengkontes hero-nya, atau akan mentargetkan ke arah dari Lordnya. Oke, yang terjadi Nino. Vengeance tadi udah terlihat, ini adalah pertarungan antara Lancelot dan juga Arlot ini yang sama-sama bisa ngedash nih dua-dua ini. Oke, Glorious Pathway sudah langsung terlihat apa yang akan terjadi karena sekarang terusirlah sudah beberapa pemain bikin oleh Alter Ego tapi sepertinya mereka tidak akan mundur begitu cepat, mereka mencoba untuk bisa membalaskan keadaan dan EVOS masih menguasai area dari Lord. Yap, dan sekiranya kayak mau paksa teamfight dari Alter Ego juga tadi berat ya, ada keraguan-raguan. Karena rule manipulation tadi ditutup, terus juga damage dari Arvi masih nanggung. Dan akhirnya EVOS memanfaatkan waktu tersebut untuk langsung secure menuju ke arah Lordnya. Show di atas dari Arvi ini bakal jadi sinyal kayaknya buat lepasin Lordnya bagi Alter Ego.
Dan sekarang Lord bakal diambil dengan bebas oleh EVOS. Dia juga masih ngebalas terus. Cuma skirmish aja di situ. Gak yang terlalu banyak kejadian. Pelan tapi pasti ya, 4.000 gold stay nih. Jadi keuntungannya gak yang bergulir banget buat EVOS. Baru buat sekarang nih pelan-pelan kayaknya. Yap. Untuk bergeser sedikit, mungkin mendekati 4.500 atau bahkan 5.000. Dan juga ya, untuk Alter Ego mereka masih harus bertahan dulu. Tapi Arfi masih mencari celah-celah untuk bagaimana memperkaya dirinya, mendapatkan item power spike-nya juga. Ya, karena late game ya untuk Kari ya, bukan yang mid game banget. Jadi emang masih butuh item, masih butuh waktu sebenarnya untuk melakukan teamfight dari Alter Ego. EVOS harus memanfaatkan hal tersebut karena early game-nya lagi mereka pegang. Tapi untuk winning condition dari Alter Ego, buying time selama mungkin sampai late game. Oke, tapi Alex udah lumayan berat ya, di depan dia udah bonyok banget sekarang. Wah itu yang di tengah mau nangkep, yang di kanan juga mau nangkep. Sepertinya ada beberapa pergerakan serentak yang dilakukan oleh pemain-pemain EVOS. Oke, invade jungle juga dilakukan. Oke. Tapi ada Bang Willy Salim nih. Mantap. Halo Bang Willy. Halo Bang Willy. Bang mau Infinix bang. Pagi. Dipalak. Oke, tapi Lord sekarang udah mulai masuk juga ke dalam area defensif base top turret dari Alter Ego. Yep. Akankah buff dari Rine yang hadir juga nih akan membuat Alter Ego bisa bertahan? Dalam keadaan kalah ya buat Ya. sekarang ya, perbedaannya 4.800 gold. Sesuai dengan yang kita duga akan mungkin aja bisa menuju ke 5.000 gold. Sehingga pressure-nya gak bakal berhenti nih. Dari EVOS mereka akan terus menekan dari area jungle agar Alter Ego-nya gak dapetin farming. Karena ya emang di late game Arfi akan menjadi jawaban pastinya. Kecuali dia emang bener-bener ditarget sama Albert. Oke, sendirian saja Alek berusaha untuk bisa kabur tapi masih tertangkap basah. Real War Manipulation sudah langsung dikeluarkan, ini dia serangan balasan dari Alter Ego tapi penalti zone. Luke menciptakan sebuah momentum walaupun trikinya pun udah langsung menghilang. Hanya ada 4 player kali ini dari EVOS dan mereka harus menahan diri harusnya. Yap, itu dia penalti zone connect 3. Tapi Tricky juga menjadi korban. Alter Ego mereka masih bisa untuk bertahan pastinya. Dan meredam sedikit agresivitas dari EVOS. Ya itu dia, Luke dengan big play-nya. Flicker juga dibuang dengan target 3 pemain tapi Treki yang ternyata tumbang. Sehingga buat sekarang mungkin harus reset sedikit dari EVOS. Mereka juga nggak bisa terlalu ofensif karena udah kehilangan 1 member. Jadi harus reset dulu untuk teamfight-nya. Mungkin next-nya bisa teamfight di area Lord. Oke. Wah ini pelan lagi, reset lagi tentunya. Dan gimana caranya juga untuk nantinya dari kedua belah EXP laner sama-sama bikin momen. Karena dia bakal lumayan dependen kan dengan area of effect yang mereka miliki. Oh, tapi sama tuh, Raden Armor, Chassis Pauldron. Sementara untuk perbedaan dari item ya udah pasti ada 1 item ya yang lebih diunggulkan untuk Luke. Karena Luke juga mendapatkan KDA yang cukup stabil berbeda dengan Nino yang tidak mendapatkan assist terlalu banyak. Dan next item, Ares Belt. Bisa immortal, bisa banyak sih sebenarnya. Guardian Helmet juga oke. Tapi atau mau ke antik juga boleh banget. Jadi banyak option yang bisa dibawakan. Atau mau Wings, Hijume. Oke, Erlan berusaha untuk bisa mengatakan damage dan mengusir tadi Hijume. Coba ke area belakang dan Dino tidak akan bisa bertahan menjadi sebuah keuntungan untuk EVOS. Mereka berhasil mendapatkan sekarang 1 player tapi tidak ada rover untuk kali ini. Serangan balasan tadi Yasuke. Dengan kuda parpian yang miliki 4 melawan 4 sekarang. Yap, 4 lawan 4, tidak ada Nino, tidak ada Ki. Tapi EVOS masih dalam keadaan yang cukup unggul harusnya, tapi Erlan. Wah, Erlan zaman force lagi. Langsung saya Alek tadi memberikan gangguan tapi Alek sekarang malah bisa terjebak di keroyok. Selesaikah? Masih ada immortal di dalam tubuhnya. Saat ini terakhir dan berhasil menjadi keuntungan untuk EVOS. Bahkan Tricky berhasil ngeblokade Yasuke di arah yang lain. Dan ini dia Shusin yang menjadi sebuah permasalahan juga, tapi Arfi. Oke, Arfi mencoba untuk bisa mengatakan damage-nya. Sementara Tricky kembali menjadi korban. Wow, itu dia percobaan untuk trade yang dilakukan oleh Alter Ego. Ya, trade kill demi kill ya yang sekarang terjadi dan didapatkan lagi. Untuk sekarang Alter Ego memang mengimbangi kill tapi Lord coba buat langsung digas. Ya, 4 player dari Alter Ego mereka berusaha untuk bisa mendekat tapi gagal untuk bisa mendapatkan karena Lord tersebut. Bahkan sekarang Kinya tertinggal sendiri di bagian belakang. Tapi apa yang terjadi? Pada Slash tadi ada penalti zone yang udah dikeluarkan pula oleh Luke. Zaman force dari Erlan berusaha untuk bisa menghantarkan damage dan juga melindungi arah beberapa player tapi Alpha masuk dan hanya menjadi notifikasi untuk Alter Ego. Wah, digeser pakai kuda tadi Albertnya dan akhirnya bisa didamage-in sama pemain-pemain Alter Ego yang lain. Lord memang didapetin sama EVOS, tapi itu dia pertukaran point kill yang selalu bisa dilakukan. Wah, emang targetnya adalah point kill ya dari Alter Ego dalam keadaan loose condition. 5.000 gold ditarik sekarang. 2.200 gold, EVOS memang unggul. Tapi Alter Ego pelan-pelan comeback. Alter Ego pelan-pelan memanfaatkan late game dari Kari.
Yang dimana dia sangat mudah untuk bisa merontokkan lini depan, termasuk juga dengan adanya Luke dan Key. Wow. Ini Alec juga udah jadi PR sih. Walaupun in the end bisa dimakan, tapi kan berarti juga ada resource yang dikeluarkan. Ya tadi kan sempat ada Immortal yang pecah juga ya. Buat Alec harus lebih berhati-hati jujur karena emang tadi Immortalnya udah pecah. Ada kerugian di sana dan walaupun ready flicker, tapi udah sering kita bahas nih kalau misalkan gak ada flicker, pasti biasanya makan depan pun bakal jadi solusi. Oke. Termasuk kayak tadi kan, Key gak ada Revitalize, digas. Gak ada Glorious Pathway, digas. Makanya udah ada 2 point death dari Key dan itu tertuju dari RV point deathnya. Oke. Dan Erlan juga ini udah punya damage yang mumpuni ya. Dia udah punya Holy Crystal, Divine Glaive-nya juga udah ada. Dengan Mystic Container, item terakhir harusnya Concentrate Energy ya. Concentrate ya pasti ya. Karena untuk mengisi HP-nya lagi. Dan Treki ya selesai dengan adanya Ice Queen Wand. Ini bakal memperlambat ya untuk lini depannya. Mungkin itu Nino, mungkin itu Alec, atau bahkan Yasuke. Atau kalau dapetin flank, dia bisa memperlambat movement dari RV. RV-nya Rose Gold. Dia ingin menghindari magic damage. Dan itu targetnya adalah Erlan. Ya, Erlan dan Treki ya, yang bisa ganggu-ganggu juga. Secara range karena untuk Kari juga gak terlalu jauh, jadi ya akan bisa tergapai. Ya, ada Malefic Gun makanya kan, solusi dari range yang nanggung dari Kari. Tapi dengan adanya Rose Gold setidaknya akan ada movement speed tambahan nanti ketika emang efek shieldnya ke trigger. Begitu juga dengan Nino, hybrid defense-nya akan bertambah lagi. Dan untuk sekarang memang dengan adanya pemilihan dari Malefic Roar ya, mungkin untuk Albert terutama, yang mungkin targetnya bisa langsung ke Hijume. Tapi Hijume-nya juga build item defensif yaitu adalah Blood Wings. Dia ada shield effect yang akan melindungi Hijume ketika dia kena burst effect. Yap, Blood Wings ya. Selain juga emang ada magic damage-nya, tapi ada shield tambahan itu. Ada shield, ada movement speed juga dengan instant ya. Ya. Ketika shieldnya hancur. Oke. Dan perlahan ini Alter Ego juga membawa EVOS ke arah late game. Early pressure, early aggression, dan juga keunggulan yang dipegang sama EVOS ini lambat laun dikejar. Karena juga Alter Ego masih terbilang cukup oke dengan 3 base turret yang tidak hancur. Ya karena sekalipun Nino yang bakal dimakan sama EVOS ya, dari tadi kan kalau kita lihat, itu Alter Ego langsung bales dengan makan ke Key-nya. Atau Luke bahkan, lini depan pokoknya bakal dirontokin. Sehingga Erlannya juga agak ragu untuk maju ke depan. Oke, tapi udah ada concentrate energy nih. Erlan setidaknya untuk di team fight nanti akan ada sustainability tambahan. Ya full item ya. Ya. Untuk Erlan, damage-nya pun harusnya udah bakal cukup banget. Nino sadar betul di depan ada seseorang. Oke, dan itu ada satu Glorious Pathway, mereka berusaha untuk bisa mendapatkan karena Nino ada satu flicker. Maka pada selesai dikeluarkan pula Key-nya berusaha untuk bisa menerima begitu banyak damage yang masuk dalam tubuhnya sementara sekarang. Albert yang mulai menggila, double kill berhasil didapatkan. Di tempat yang berbeda, Erlan pun tidak ingin ketinggalan di mana Yasuke menjadi korbannya. Hey, Tonros ya, sampai terakhir adalah Albert. This is Albert, triple kill. Oke, dan bahkan kali ini EVOS mereka bakal coba untuk one straight push di arah tengah. Oke, Hanya ada Alec. mereka melupakan Lord. Mereka ingin mendapat kemenangan. Mereka ingin mendapatkan poin-poin tambahan dan game langsung saja ditutup. Sang Macan Putih, congratulations. Auman Macan Putih